serigala nyamar domba. Karena kau bukan domba. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Yahudi, Romawi dan Yunani disebut serigala. Ayo. Nah, kalau Romawi dan Yunani aja disebut Yesus sebagai guguk, kalian ini siapa? Kata Bang Juma ini, Yesus menyebut orang Roma dan Yunani sebagai guguk. Nah, dengan kata lain, Yesus hanya buat orang Israel. Seperti apa sih duduk perkara dari ayat ini? Yuk kita bahas. Kekristenan seringkali mendapat serangan-serangan dengan mencuplik ayat Alkitab itu sendiri. Nah, di dalam Matius 15 ayat 24 berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, pada ayat yang ke-26 berkata begini, "Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, kesannya kasar ya. Benarkah demikian? Karena ayat tersebut tidak berdiri sendirian, dan untuk memahaminya harus kita baca dan dipelajari pada keseluruhan ayat-ayat dalam satu perikopnya. Nah, di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 di sana dikatakan perempuan Kanaan yang percaya ya. Ayat 21, "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.' Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya kepadanya, 'Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita,' dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, 'Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.' Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.' Tapi Yesus menjawab, 'Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.' Kata perempuan itu, 'Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.' Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Nah, di dalam ayat 24 seringkali diklaim oleh orang-orang di luar Kristus sebagai suatu pernyataan yang rasialis ya. Padahal justru sebaliknya ada pengajaran yang sangat berharga bisa dipetik dari kisah itu. Tuhan Yesus kala itu berada di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa orang-orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Nah, segulah ya, sedangkan bangsa lain tidak berhak menerima berkat-berkat Tuhan. Bangsa-bangsa lain lebih rendah dari mereka dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Hal ini adalah untuk menguji iman perempuan tersebut. Dan bahkan lebih jauh lagi, Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang kedengarannya kasar, yaitu anjing. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata-kata kasar seperti kata anjing ini dalam kasus tersebut? Karena memang orang-orang Yahudi di zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dari mereka dan menjuluki orang-orang Kanaan atau non-Yahudi pada umumnya sebagai anjing. Nah, dan Tuhan Yesus tampak sengaja mengangkat topik ini. Nah, kunarion. Nah, kunarion dalam bahasa Yunani itu berarti anak anjing ya, anak anjing. Banyak orang-orang Yahudi zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dari mereka dan saat itu menyebut orang non-Yahudi sebagai anjing. Kuon ya, dalam bahasa Yunani yaitu kuon. Nah, namun dalam perikop Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini, Yesus Kristus menggunakan bentuk diminutif, makna kecil ya, dari kata kuon atau anjing dengan kunarion, anjing kecil. Nah, ini berarti adalah tempat rumah tangga, bukan anjing liar, kuon ya. Di sini pakai kata kunarion. Nah, dalam bahasa Ibrani itu adalah Kelef. Nah, Kaleb ya, Kelef. Nah, dalam perikop Matius 15 ayat 21 ayat 28, Tuhan Yesus membandingkan kata-kata domba-domba yang hilang dengan kata-kata ta probata ta apololata ya. Nah, anak-anak. Nah,
yaitu teknon. Nah, adalah orang di dalam ayat 26 tadi adalah orang Yahudi sebagai suatu bangsa dan umat Allah dalam pengertian luas, sedangkan bangsa lain tidak disebut anak. Nah, roti dalam bahasa Yunani di sini dipakai kata artos, yang dimiliki oleh bangsa Yahudi adalah mujizat Yesus Kristus dalam pelayanannya menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Nah, anjing atau kunarion, nah harafiahnya itu anjing kecil atau anak anjing, adalah istilah kalangan Yahudi bagi bangsa kafir atau non-Yahudi. Nah, itu julukannya yaitu kunarion dalam bahasa Yunani. Yesus Kristus tidak berbicara menggunakan suara hatinya, melainkan menggunakan ungkapan umum di kalangan Yahudi kala itu. Orang-orang Yahudi biasa mengatakan bangsa kafir kepada non-Yahudi sebagai hewan buas di padang, kerbau, kambing, dan keledai. Yesus Kristus mempertentangkan dua hal. Nah, anak-anak teknon dan anak anjing kunarion. Nah, dia itu ada di dalam perikop ini ya. Namun tanggapan perempuan Kanaan itu menunjukkan iman dan kerendahan hatinya yang merupakan inti dari pengajaran kisah ini. Nah, di dalam Matius 15 ayat 27 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Luar biasa terhadap kenyataan yang ada. Perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Venesia ini di dalam Markus 7 ayat 26 tidak membela diri ataupun tersinggung dikatakan sebagai kunarion, anak anjing ya. Namun dia mengambil kesempatan dari setiap kata yang diucapkan Tuhan Yesus bahwa anak-anak anjing takunaria akan memakan remah-remah psikion, juga dalam bentuk diminutif yang jatuh dari meja tonkurion. Nah, tuan-tuan kecil dalam bentuk genetif, yaitu anak-anak tadi. Dalam Markus 7 ayat 27 mencatat perkataan Yesus Kristus, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu." Hal ini menimbulkan harapan bagi perempuan itu bahwa gilirannya akan tiba dan ia memperoleh hasilnya, bahwa Yesus Kristus melakukan penyembuhan bagi anaknya dari jauh. Nah, inti dari pengajaran dalam perikop ini yaitu penting untuk dicatat dalam kisah ini bahwa meskipun Tuhan Yesus telah menyembuhkan banyak orang, tidak semua memiliki iman seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan meskipun dipandang rendah dengan sebutan anjing, tidak tersinggung dan bahkan memiliki keberanian untuk tetap memohon. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 27, perempuan Kanaan berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing kecil juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, perempuan Kanaan menunjukkan keberanian luar biasa ketika ia memohon agar anak perempuannya disembuhkan oleh Yesus. Meskipun disebutkan bahwa roti itu seharusnya untuk anak-anak Israel, ia hanya meminta remah-remahnya. Nah, dan ini menggambarkan imannya yang kuat. Ia tidak memaksakan kehendaknya, melainkan tunduk pada kasih dan belas kasihan Yesus. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa roti tidak sepatutnya diberikan kepada anjing, ia dengan penuh keberanian menjawab bahwa anjing pun dapat makan remah-remah yang jatuh dari meja. Seorang perempuan yang bukan dari kalangan Yahudi dan berada dalam kelas sosial yang rendah telah memperlihatkan keprihatinannya terhadap anak-anak perempuan dengan keberanian yang luar biasa. Dia mampu mengatasi hambatan budaya, tradisi, dan perbedaan gender untuk mencari pertolongan bagi anaknya. Tindakan berani ini membuat Yesus terkesan. Kejadian ini mencerminkan bagaimana pelayanan Yesus tidak terbatas pada kelompok eksklusif Yahudi. Perempuan Kanaan ini mendapat belas kasihan dari Yesus karena ia datang dengan sikap yang benar dan hati yang tulus. Ini menjadi bukti bagaimana Yesus mampu meruntuhkan pola pikir rasialis yang mendominasi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Yesus mengatakan kepadanya, "Hai ibu, imanmu sungguh besar, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Anaknya pun sembuh dengan segera. Tindakan iman dan kesederhanaan pola pikir perempuan Kanaan ini membuat Yesus terkesan. Sangat jarang kita melihat Yesus memberikan pujian sebesar ini dalam Alkitab, selain dari perwira di Kapernaum dan perempuan Siro-Venesia. Injil bukan hanya untuk Israel saja, tetapi semua bangsa. Nah, Bang Zuma di sini dia kurang setuju bahwa Injil itu untuk semua bangsa. Dia berkesimpulan bahwa Injil itu hanya buat orang Yahudi. Nah,
Di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat tersebut kadang-kadang disalahpahami oleh beberapa kalangan non-Kristen yang berpendapat bahwa Injil hanya ditujukan untuk orang Israel. Namun perlu dicatat bahwa perintah ini bersifat temporal dan berlaku pada awal penginjilan oleh murid-murid Yesus. Ini menggambarkan tahapan dalam penyebaran Injil dimulai dari komunitas mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi, berlanjut ke Yudea dan Samaria, dan akhirnya ke bangsa-bangsa lain, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul tentang perjalanan mereka dalam mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Semua ini sesuai dengan amanat agung yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dulu saya pernah tanya ini dalam debat kepada Bang Juma. Dia berkata bahwa ini kepada ras Yahudi. Nah, di sini dengan jelas dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa. Nah, terlebih jauh lagi pada kitab Kisah Para Rasul lebih jelas lagi tahapan-tahapannya, bahwa pelayanan dimulai dari Yudea, kemudian Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai 8 menuliskan jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Yudea dan Samaria merupakan tahapan awal yang harus dilalui oleh murid-murid Yesus sebelum mereka mencapai ujung-ujung bumi dalam menyebarkan Injil. Dalam perjalanan mereka ke bangsa-bangsa lain, penting untuk menekankan bahwa mereka harus berhasil dalam pelayanan mereka di Yudea dan Samaria, karena keberhasilan ini akan menjadi tolak ukur seberapa besar berkat yang bisa mereka bawa kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini mencerminkan pentingnya memenuhi tugas pelayanan dalam lingkup lokal sebelum memperluas misi ke tempat yang lebih jauh. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia di luar batasan Israel, dan Rasul Paulus adalah salah satu yang dikenal karena upayanya dalam memperluas penyebaran Injil berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang Yahudi, non-Yahudi, dan bangsa-bangsa lainnya. Ini menunjukkan bahwa pesan universal Kristus tentang keselamatan dan kehidupan kekal adalah untuk semua orang tanpa memandang batasan negara, suku, ras, atau budaya, sehingga semua orang dapat merasakan kasihnya. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Jadi kalau Bang Juma berkesimpulan bahwa Yesus hanya datang untuk bangsa Yahudi, nah data-data Alkitab, fakta-fakta Alkitab menerangkan di sini itu salah ya. Keselamatan itu, Injil itu buat semua bangsa. Oke, terima kasih.